Salam hubat haganupan. Selamat hari Minggu ma hubat haganupan. Haganup GKPS Resort Batam. Nabani panaron ye daun hita do kebaktian minggu tat. Aima minggu kemitraan bani panorang on. Secara khusus GKPS Resort Batam. Na ibabahon ni hanami majelis GKPS Maranatha Tiban bani panorang on. Janah bani panorang on pukohon tama kebaktian mingguta aseriap mahita jongjong mandoding hita humbani haleluya nomor 400 walu ayat sada pokoni 2. Puji matua pasangap mari dehon gondrang nalaila iran duka konal homat angaro doding kon ma doding nabaru puji mai abai otak nina ibabo jana olok kon mari ap marmalasu Saitar barita benggorani Bokalongan ganu jadi-jadiani Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih harani ganu pasu-pasu gelayakni buat anak tetap sir-sir tong mamalosi tunggung tumang dotong Tuhan ta iya do raja ni ganu sagala raja ningon hubani do untuk ganu marsomba Saidar barita benggorani Bokalongan ganu jadi-jadiani Puji Tuhan, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Raja dari segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Di sini, di rumah-Mu yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu, karena Engkau adalah segala perbuatan-Mu yang sungguh besar. Sambutlah kami serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Puji hitau se Tuhan ta marhiti doding haleluya nomor 404 ayat sada.
tahun hutan si holdo udoning kondoranmu Tuhan ai batas ai puji doa alani aganu playaku amatana harga polti kujolomi bumbani nahina amdoto ai bataki bonani nadea rosi sadokani panonang naliha baiganu nagolapi Pindahinuan bahin sulu baik perjalanan kita hamasain namang boto izin ahana perlu Tuhan amat tanah harga polti mujolomi bumbani nahina amboto nai bataki bonani nadea rosi sadokani panonang naliha baiganuk nagolapi. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberi berkat kepada kami. Apa yang kami milik adalah pemberian-Mu semata-mata, harta, kesehatan, pengetahuan dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahilah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah janji tentang keampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Di dalam kasih Allah dosa kita telah dihapuskan. Dengan demikian marilah kita memperlihatkan tanda-tanda hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Puji hitau se Tuhan ta humbani haleluya nomor 140 sia ayat 1 sampai 3. Si pagoluha paraya kamawo sayurang
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Pak Imaman Dodeng hita, asiboge hita, tonah ni pimpinan pusat, aima dalam rangga minggu kemitraan panorang on. Sunari dasma membahasa tonah ni pimpinan pusat bani minggu kemitraan bani GKPS 2020. Pematang siantar tolu Mei 2020 hal tonah ni pimpinan pusat bani minggu kemitraan GKPS tahun 2020. Hubani nahin hormat haganup kuria GKPS bani yanan ni Bay. Salam kemitraan ibagas holong ni Tuhan Yesus Kristus. Bani minggu sadarion itong-atongah ni huriata GKPS riap pakon hasamanta saha persayaon khusus ni nadong i Jerman idalan kon hita do minggu khusus na igoran minggu kemitraan. Arab do uhur pabawa ibagas malas lihur do hita sadarion markebaktian minggu. AGP i rumah-rumah do jadong kon hita. Irik merdingat bahasa nasada do tongon hita selaku akulan ni Kristus itong-atongah ni dunia on. Nadop ipasada ibagas holong ni natarsulur in. Dom hujon sihol pada son nami do piga-piga panotap hutong-atongah ta. Naparlobey parjongjong ni GKPS ay masalah sada hataridahan ni Horja kemitraan ibagas Tuhan. Sirsirdo Pandita Augustes selaku halak Jerman Yutus RMG Rohu Simalungun. Janah marsaur pakon halak Simalungun laho mengambilan kon ambilan nama dayar. Janah mengojur hita asegabe mitra laho mandalan kon Horja pandiloon ni Tuhan marasa daun marsaksi pakon mangidami. Napaduahon kemitraan ta terus do merdalan janah terbina das subani panorang on ibagas bagai-bagai ni Horja songon pertukaran pelayanan marsitohuan pangrupian diakonia beasiswa pakon berbagi pengalaman ni perguluhon selaku hurian ni Tuhan. Salah sada hataridahan natakas bani Horja kemitraan on ay marhiti pajong-jongkon sada pons na igoran dana Agustes dat GKPS bani tahun 2000 panorang jubileum 100 tahun ambilan na Madear. Laho mangrupi biaya pendidikan ni nyombah ni huriata nama representasi tapi kurang mampu secara ekonomi. Sumber dana ni pons on ay mahumbani galanganta pakon galangan ni hasoman sa parsayonta na i Jerman. Patuluhon kepinteraan ay mahuma sada hataridahan ni pambalosyonta bani na sihol niuhur ni Tuhan Yesus na pinadas ni bani tonggoni hubani ni batabapa ase sada haganup na porsayain songon iya na sada pokon bapain. Halaniay
lambin patriarkon hitama kemitra anta sonai kerjasamata mendepakkan pandemi COVID-19 marhitay na marsirupan pakon hasoman sa persayaon sonai pakon ganupan hasoman jolma terlebih na memperluhon pangurupion hinongorhon ni namasa na depakon hita nuan on tetap ma patupahita komunikasi nadiar marsitonggoan jana saling berbagi pakon haganup hasoman jolma ase lambin talar buhini Kristus itong-tongah ta. Salam pakon tonggo nami pimpinan pusat GKPS Pandita Martin Rumanja Eporus ditandatangani Pandita Dr. Paul Urek Munte Sekretaris Jenderal ditandatangani. Terima kasih. Sonari mandoding hita humbani haleluya nomor 407 ayat sada pakonni 2. Jehovah Tuhan ay bata ay marjumbarang gogoran nigis haganupan jolma say marsombama say hagolukon hatani also haganupan mambu tubuh mamalas miu pangarapan holong na toda rap mangolot kon gorani Wondo marsoma paninay bata Maiya pargogodoris Yang manaloja sa irikon ma Rap mambalosi hatani Also haganupan mambu Tubuh mamalas miu Ropai pangarapan Holong na toda mandoding kon haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 sekaligus juga Minggu Kemitraan di tengah-tengah Gereja Kristen Protestan Simalungun diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami,
dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermengah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini dilatar belakangi kembalinya tabut perjanjian ke Yerusalem. Yerusalem sebagai pusat peribadahan, pusat pemerintahan Allah. Maka Raja Daud sangat bersukacita. Tabut perjanjian dalam Ibrani 9 ayat 4 isinya adalah, di sana dinyatakan terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Itulah isi daripada tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol daripada kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Maka Raja Daud dan bangsa Israel sangat bersukacita dengan kembalinya tabut perjanjian di Yerusalem. Wujud daripada sukacita Raja Daud, kalau di dalam pasal 16 ini ayat 4 dinyatakan, diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang menjadi pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasrahkan Tuhan Allah Israel, menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Jadi Raja Daud mengangkat beberapa orang untuk mengucapkan syukur, memasrahkan Tuhan karena kembalinya tabut perjanjian di Yerusalem. Tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel, yang berarti Allah hadir di tengah-tengah bangsa itu. Allah yang berkekuatan akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel di tengah-tengah peperangan. Tapi bila tabut perjanjian itu tidak bersama dengan bangsa Israel, maka yang terjadi kepada bangsa Israel adalah kekalahan. Allah yang hadir memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, menjadikan bangsa Israel menjadi berkemenangan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sikap bangsa Israel juga terhadap tabut perjanjian mempengaruhi apa yang terjadi kepada bangsa itu. Kalau mereka bersikap tidak menjaga kekudusan dalam menghampiri tabut perjanjian, maka yang terjadi kepada mereka adalah kutuk. Begitu juga kepada bangsa-bangsa lain, kalau bersikap terhadap tabut perjanjian tidak di dalam kekudusan, itu akan mendatangkan kutuk. Tapi bagi bangsa Israel yang menjaga sikap kekudusan terhadap tabut perjanjian, maka itu akan mendatangkan berkat. Kalau kita baca di dalam Yosua 3 ayat 17, di sana diungkapkan bagaimana pengaruh daripada tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel. Yosua 3 ayat 17, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sebab itu mereka memanggil
berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Di sanalah diperlihatkan bagaimana kalau Allah yang hadir, bangsa Israel pun bisa berjalan dengan baik menyeberangi sungai Yordan. Justru kepada orang-orang yang Filistin yang bersikap tidak benar, yang terjadi kepada mereka adalah kegemparan maut. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hadir, itulah arti daripada tabut perjanjian. Pada saat sekarang ini, tabut perjanjian adalah artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir berarti lahirnya suatu gereja. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdirinya satu gereja itu berarti Allah yang hadir di tempat itu. Di sanalah Tuhan memperlihatkan berkat-Nya, di sanalah Tuhan memperlihatkan kasih-Nya. Jadi atas karena berkat, atas karena kasih, atas karena kuasa Tuhan, maka gereja ada. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Jadi kita yang dipanggil bersekutu, kita ini adalah gereja, dan kitalah wujud daripada tabut perjanjian Allah yang nyata. Jadi kehadiran kita membawa kuasa, membawa kasih, membawa berkat di tengah-tengah lingkungan kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus dinyatakan kita adalah gereja, kita adalah tabut perjanjian, karena Tuhan hadir bersama dengan kita untuk memberikan berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Jadi pada saat sekarang ini, selayaknya kita memaskurkan nama Tuhan, sebagaimana Raja Daud dengan hadirnya tabut perjanjian di Yerusalem, dia memuji dan memuliakan Allah. Dan wujud daripada kita yang hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semua akan bersorak-sorai. Inilah harapan kalau tabut perjanjian hadir, kalau orang-orang percaya hadir di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah bangsa. Semua bangsa bersorak-sorai. Jadi orang percaya tidak akan menjadikan orang lain menjadi orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang terlupakan, tetapi menjadi orang-orang yang berbahagia. Seperti pada saat sekarang ini, sekalipun kita sama-sama menderita menghadapi COVID-19, tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah merasakan bagaimana kehadiran Tuhan, kita adalah simbol daripada tabut perjanjian di mana Allah hadir. Kita harus saling mengasihi. Jangan membuat orang lain terpinggir, jangan membuat orang lain terlupakan, tetapi semua merasakan kehadiran Tuhan melalui pekerjaan dan perbuatan kita sehari-hari. Kita saling menolong, kita saling berbagi, karena Tuhan telah menolong kita, karena Tuhan telah mencukupkan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya untuk manusia kehadiran daripada kita di tengah-tengah bangsa kita, dunia ini, tapi ikut juga akan membuat laut, bukit, gunung-gunung, dan hutan semua bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa?
orang-orang percaya akan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, sekalipun pandemi COVID-19 sedang menyerang kita, tetapi apa yang terjadi? Terasa ada udara segar karena polusi sudah semakin berkurang. Lalu lalang mobil yang mendatangkan asap dan pabrik-pabrik, semua itu pada saat sekarang ini banyak yang berhenti. Apa yang terjadi? Kita merasakan kesegaran udara ini. Ini adalah wujud dari pembentukan bumi yang semula mulai disegarkan. Nah, kalau kita perhatikan juga dalam berita mass media, di Turki banyak ikan. Sebab apa? Lalu lalang kapal tidak terjadi lagi, sehingga ikan lumba-lumba datang mendekat ke tepi pantai. Ikan-ikan sangat banyak sekali. Wujud daripada kehadiran daripada lumba-lumba itu adalah artinya laut sedang dipulihkan, laut sedang memberikan bagaimana wujudnya yang baik. Jadi pandemi COVID-19 juga itu membuat pelestarian alam ini, pelestarian dunia. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran orang Kristen akan membuat seluruh bumi menjadi bersukacita. Dan inilah yang harus kita ingat pada saat sekarang ini. Allah hadir dengan simbol tabut perjanjian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya yang telah memberkati dan melindungi kita. Itulah jubilate. Jubilate bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya perayaan hanya sehari saja, tetapi setiap hari. Karena setiap hari hadir Tuhan menyertai dan memberkati kita. Inilah juga yang membangun pengharapan kita. Sekalipun ada pandemi, setiap harinya ada pertolongan Tuhan, setiap harinya ada perlindungan Tuhan, setiap harinya Tuhan mau memberkati kita. Masalahnya, apakah kita mau bersyukur atau jangan-jangan pada saat sekarang ini pengharapan kita sudah mulai memudar kepada Tuhan. Seakan lama penderitaan ini, kita tidak menyadari setiap waktu Tuhan akan membaharui kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah juga dalam minggu kemitraan ini, karena Tuhan yang telah hadir. Sebagaimana orang Jerman menghadirkan Tuhan melalui penginjilan di tanah Simalungun, kita akan kembali bermitra bagi mereka. Dan kita juga harus bermitra bagi orang lain. Kita semua adalah mitra, mitra Allah untuk menjadikan bumi ini menjadi lestari, mitra Allah untuk mewujudkan kasih. Tidak ada lagi orang-orang yang terpinggirkan, tapi semua merasakan berkat kehadiran dan kuasa Tuhan. Minggu Jubilate, peringatan lahirnya kehadiran Allah di tengah-tengah kita, maka mari kita bersukacita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami adalah tabut perjanjian, di mana melalui kami juga Tuhan menjadikan nyata kuasa-Mu yang mau memberkati orang lain dan menjadikan bumi ini juga menjadi lestari melalui orang-orang percaya. Kami sadar Tuhan banyak kekurangan yang telah kami lakukan, sehingga banyak derita yang harus kami alami. Dan mungkin ini juga Tuhan, COVID-19 ini sebagai alat Tuhan untuk menegur kami, untuk menyikapi bagaimana kami melestarikan bumi ini. Ampunkan kami Tuhan, kami mau bersahabat dengan alam ini, kami mau bersahabat bermitra dengan orang lain, dan kami juga Tuhan mau memuji, memuliakan nama-Mu melalui hidup dan kehidupan kami sehari-hari.
Kami berdoa Tuhan, bila pada saat sekarang ini banyak anggota jemaat yang mengalami duka karena kekurangan ekonomi, karena kesulitan untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang perlu. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat sehingga mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang memperlengkapi kebutuhan mereka. Kalau pada saat ini Tuhan ada yang mengalami sakit, biarlah Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Biarlah Tuhan hadir memberkati mereka supaya mereka juga bersorak-sorai. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah bangsa ini, berkatilah dunia ini, pulihkanlah Tuhan dunia ini, jauhkanlah COVID-19 sehingga kami semakin dapat bersukacita, semakin dapat bersekutu karena Tuhan mengalahkan, Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, terimalah doa kami ini ya Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya jua berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya kami semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
persembahkan hidupku dari uji wadah ragaku hanya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bermitra. Haleluya, puji Tuhan. Pasangap mari dehon gondrang nalainga iran duka konar homat angaro doling kon madoling na baru puji mai abai otak ni na ibabo jana olok kon mari akmar malasu saitar barita benggoran jadi-jadian